Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan explore Pulau Tidung. Kita sampai pelabuhan Kali Adem pukul 3. Kita sambil menunggu kita sholat subuh di sana. Kita makan bekal kita. Kita bawa bekal dari rumah. Sambil menanti tiket, kita juga cari cemilan ke kantin ya. Yuk, sambil menunggu tiket dibuka. Rencana kita mau naik kapal dishub, namun pagi ini tidak ada pemberangkatan. Jadi kita memutuskan untuk naik kapal kayu. Tiket kapal kayu dibuka pada pukul 6 pagi. Nah, sambil menunggu kita nyemil dulu di kantin ya. Jika kalian sampai pelabuhan terlalu pagi, jangan khawatir. Di sini ada beberapa menu yang disajikan oleh kantin-kantin. Yang jelas kita tidak akan kelaparan. Ada beberapa menu yang disediakan oleh kantin. Di antaranya Indomie pasti ada, kopi pasti juga ada, dan ada beberapa menu lagi yang ada. Di antaranya kita lihat, ini menunya. Wah, ternyata sudah pukul 6. Yuk, kita saatnya antri. Karena kita tadi di belakang, jadi lumayan agak ke depan lah kita dapatnya ya. Setelah kita antri tiket, akhirnya kita bisa masuk ke pelabuhan. Nah, kita scan suhu dulu ya, terus diperiksa tiketnya. Terus kita masuk ke dalam pelabuhan untuk masuk ke dalam kapal. Harga tiket menuju Pulau Tidung itu sekitar 75.000 menggunakan kapal kayu ya, bukan kapal cepat. Nah, kalau menggunakan kapal dishub agak murah, antara 28 sampai 35.000. Namun kapalnya itu terbatas. Kita dulu kesini pada tahun berapa ya, sudah lama sekali. Ternyata sudah banyak sekali perubahan. Nah, ini pelabuhannya ternyata baru, jadi kita agak bingung sedikit dan kita bertanya kepada petugas. Nah, jangan sampai tersesat ya, malu bertanya sesat di jalan. Lebih baik kita bertanya. Kalian bisa lihat ke sebelah kanan, itu banyak sekali kapal-kapal perahu. Nah, itu mempunyai jalur-jalur tersendiri. Ada yang ke Pulau Tidung, ada yang ke Pulau Bidadari, ada yang ke Pulau Pramuka, ada yang ke Pulau Harapan. Jadi mempunyai jalur tersendiri. Nah, tujuan kita kali ini kita akan menuju ke Pulau Tidung. Ini perjalanan kita ke Pulau Tidung yang kedua kalinya. Nah, kita akan menuju kapal yang ke arah Pulau Tidung. Tapi sebenarnya tidak hanya ke Pulau Tidung saja sih, kita agak mampir ke beberapa pulau sebelumnya yang tujuan akhirnya di Pulau Tidung. Nah,
ini kita masuk, kita memilih ke posisi di atas atau di lantai 2 kapal. Jadi atapnya memang agak pendek, jadi kita agak menunduk. Kalau kita di atas, kita leluasa melihat pemandangan, bisa melihat ombak dan bisa melihat sekitarnya, dan udaranya juga agak semilir ya, jadi kita tidak terasa panas begitu. Nah, akhirnya kapal kita jalan. Setelah beberapa menit kita menunggu di atas kapal, akhirnya kita menuju Pulau Tidung. Nah, di perjalanan kita mengenal teman seperjalanan, yaitu keluarga Bapak Alvin. Karena perjalanan kita lumayan panjang, sekitar 2,5 sampai 3 jam, maka kita bisa istirahat di kapal atau tidur di kapal. Tapi jangan lupa ya, kita tetap pakai pelampung ya, itu untuk keselamatan kita. Nah, kita mampir sebentar ke Pulau Pari ya, untuk menurunkan penumpang yang menuju ke Pulau Pari. Hanya sekitar 5 menit kok, nggak lama. Setelah kita menurunkan penumpang di Pulau Pari, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Tidung. Dari Pulau Pari ke Pulau Tidung itu tidak terlalu lama, kurang lebih sekitar 45 menit atau 1 jam. Nah, ini akhirnya kita sampai ke pelabuhan Tidung Island. Kita dari pelabuhan Pulau Tidung, kita akan langsung menuju homestay. Homestay ini sudah kita pesan melalui aplikasi ya. Jadi kalian kalau ke Pulau Tidung sudah tidak usah bingung, karena sekarang melalui aplikasi juga sudah lebih mudah. Oke? Homestay kita dari pelabuhan arah keluar, kita menuju ke sebelah kiri, kurang lebih 300 meter. Jadi di sana kita bisa naik becak atau jalan kaki. Kalau kita di pulau ini, kita tidak usah khawatir atau kebingungan dengan pengambilan uang cash. Jika kita di pulau ini, kita tidak usah khawatir dengan kehabisan uang, karena di pelabuhan itu ada ATM mandiri kalau tidak BNI ya. Tetapi di kecamatan ada ATM TKI. Nah, ini dia. Di sini ada ATM Bank TKI. Oke, yuk kita lanjutkan perjalanan kita 300 meter ke depan homestay kita. Kita akan menuju ke homestay Charlie.
kalian membeli atau mencari homestay melalui aplikasi, kalian sudah enak. Di situ harganya juga sudah pasti, lokasinya juga kita bisa memilih mau yang menghadap pantai atau tidak. Oke? Dan jangan khawatir, pemilik homestay juga sudah menghubungi kita, lokasi kita ada di mana, dan kita tiba di mana kita juga dipandu melalui WhatsApp, ya. Ini kita sudah sampai ke homestay Charlie. Sebelah kiri kita ini homestay yang sudah kita sewa melalui aplikasi. Kita masuk ke gang kecil karena homestay kita langsung menghadap ke laut. Yuk kita ikuti perjalanan kita di homestay ini selama 1 hari ke depan.